Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa ja'alana khairal umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sayyidil khalaiqi wal anam wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa hadihi wattaba'a sunnatahu ila daril qiyam. Amma ba'du, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Jalla Jalaluh. Sampai pada detik ini, sampai pada hari ini Allah masih memberikan nikmat yang sama kepada kita, yaitu nikmatul iman, nikmat iman yang terjaga. Dan nikmat kedua adalah nikmatus sihhah. Ya, dan yang ketiga adalah nikmat kita masih dipakai oleh Allah untuk beramal salih. Masih dipercaya Allah untuk mengerjakan aktivitas amal baik. Terutama pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Kalau seluruh umat Islam tahu atau mayoritas umat Islam sadar tentang 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini, maka pasti dia akan berlomba-lomba dan lebih semangat daripada sesemangat mereka atau semeriah mereka di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Hanya memang bedanya Ramadan itu lebih ke arah terkondisikan. Ada sidang isbatnya, ya kan? Walaupun ini juga ada sidang isbat. Sidang isbatnya live, ibu-ibu sudah siapin dulu buat sahurnya, ya kan? Ini karena tidak ada puasa wajibnya, maka ibu tidak seheboh saat Ramadan. Yang kedua, kenapa umat Islam lebih sadar bulan Ramadan, padahal 10 hari ini lebih baik daripada Ramadan? Karena media ikut mempromosikan. Ya, ibu yang punya sosmed bilang marhaban ya Ramadan. Kami sekeluarga besar, ya kan, ada foto dengan baju baru, ya kan, kayak gini segala, ya. Mengucapkan selamat melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, gitu kan. Tapi Zulhijjah, nggak ada. Sepi, iya. Begitu juga media mainstream, TV-TV nasional, radio-radio nasional maupun lokal, memberitakan tentang Ramadan akan datang. Iklan-iklan di TV menunjukkan sebentar lagi Ramadan. Iklan obat mah, ada kan? Sirup, apa lagi Bu? Biskuit, baju koko, ya kan? Betul ya? Makanya orang lebih kenal Ramadan ketimbang Zulhijjah. Padahal Zulhijjah ini 10 hari pertamanya khususnya itu yang terbaik. Terbaik. Ya. Ma ja'alallahu ayyaman khairan minal ayyamil uwal min syahri Zulhijjah. Tidaklah Allah ciptakan hari-hari sebaik 10 hari pertama di bulan Zulhijjah. Jadi kayak gini tadi nih, mungkin ada yang rada-rada mager, mau berangkat, aduh mendung lagi. Anak cucian tanggung nih, udah mau kering takutnya kehujanan, ya, gitu kan. Ya ada lah, tapi ternyata kalah, hal itu kalah dengan tetap mau kajian. Kata Rasulullah dalam riwayat dari Abdullah ibnu Umar, tidak ada amal salih yang dikerjakan
lebih Allah cintai. Ma min ayyamin al-amalu salih fihinna ahabbu ilallah. Tidak ada hari-hari di mana amal salih saat dikerjakan lebih dicintai Allah daripada amal salih yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan Zulhijjah ini. Kemudian sahabat bertanya, walal jihad fi sabilillah? Walaupun harus bersanding dengan jihad, wahai Rasul, walal jihad. Cuma satu yang bisa menandingi amal ini. Illa rajulun kharaja binafsihi wa malih. Kecuali orang yang keluar dengan jiwa, raga dan hartanya, kemudian tidak kembali dengan sesuatu yang sudah dia keluarkan tersebut. Maksudnya apa, Bu? Maksudnya apa? Maksudnya, ini habis kayaknya baterainya deh. Soalnya sesekali saya nengok suaranya kecil, ya. Mungkin nanti bisa diganti. Jadi kecuali gugur secara syahid yang bisa menandingi amal soleh tersebut. Ibu kalau hari Ahad pagi ada yang CFD ke Cijantung enggak? Enggak ada yang jogging ke sana. Ada yang pernah enggak? Gitu aja. Oh, ada yang bilang Taman Mini lebih dekat, Ustaz. Emang masih gratis ya ke situ? Oh bayar. Kita nyari yang gratisan aja. Di depan Mall Cijantung tuh ada tulisan gini, lebih baik pulang nama ketimbang gagal dalam, betul ya? Lebih baik pulang nama daripada gagal dalam. Itu, ya ini Bu, kayaknya baterainya lemah. Ganti aja ya. Cek, kan kedengeran enaknya suara saya. Tadi putus-putus. Jadi itu dalam bahasa agama, kalau dalam bahasa agama seperti orang yang gugur lah ya di medan tempur itu. Kalau kita ilustrasikan tadi, kalau kaitannya dengan hadis Rasulullah SAW, berarti hanya yang gugur di medan tempur, mereka yang keluar dengan segenap jiwa, raga dan hartanya, yang bisa menandingi amal salih yang dikerjakan di 10 hari pertama di bulan ini. Bayangin Bu. Padahal apa? Kata Rasul SAW, وَذِرْوَةُ sanamihi al-jihad. Puncak dari segala urusan dalam agama Islam ini jihad. Jihad ini paling berat Ibu. Makanya waktu Rasulullah SAW statementkan tentang jihad, Aisyah sempat tanya, bahwasanya kami melihat, ya Rasulullah, nara annal jihad afdalul a'mal. Wahai Rasulullah, kami menimbang, kami melihat dan kami memperhatikan jihad itu adalah sebaik-baiknya amal, kata Aisyah. Apakah kami perlu berjihad ya Rasulullah sebagai perempuan ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan bahwa al-hajju, haji itu jihad seorang wanita. Ya, hanya kalau ibu mau berjihad, haji aja udah jihad banget ya kan? Jihad dari ngumpulin uangnya, betul nggak? Jihad dari nunggu tanggal keberangkatannya, jihad saat pelaksanaannya, kemudian jihad mempertahankan kemabrurannya, betul kan? Iya. Ada yang mau berangkat manasik haji, Masya Allah, tertutup semuanya. Pas di sana tertutup rapat. Pulang dari haji, ngablak lagi. Ada nggak yang begitu? Ada, tanpa nyebut namanya. Ya, tapi
Tapi mudah-mudahan kembali ya Allah kasih kekuatan untuk menjaga semangat saat berhaji. Dan kita doakan saudara kita yang hari ini menghitung hari untuk melaksanakan event yang paling bersejarah, paling besar yaitu wukuf di Arafah, yang kemungkinan hari Selasa ya Bu ya. Berarti ya kurang lebih sepekan lagi, maka kita doakan fisiknya sehat ya. Kemudian lancar ya. Allah ijabah semua doanya. Allah jadikan ini sebaik-baik amalnya dan pulang membawa haji yang mabrur. Baik, itu tadi semua saya mengulur waktu sambil saya menunggu kedatangan yang lain. Ya, saya ngomong dari tadi ngomong begitu karena takutnya tertinggal kalau kita sudah mulai kajian. Saya ulangi sekali lagi, tadi ngulur waktu memang saya. Ya. Baik, kita masih dalam kitab 40 karakteristik orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala sampai pada halaman 327. Sudah jauh rupanya kita berjalan, Bu. Ya. 327. Baik. Masih di dalam bab saling mencintai karena Allah. Ya, saling mencintai karena Allah. Sampai pada sebuah paragraf di sini, di antaranya juga adalah orang-orang yang saling mencintai karena Allah. Sebagian mereka akan memberikan syafaat kepada sebagian yang lain. Jadi Bu, persahabatan kalau cuma sebatas maaf, oh kita kan satu alma mater gitu ya. Oh kita kan satu community, komunitas. Kalau cuma sebatas itu dan tidak ada ikatan karena Allahnya, rapuh Ibu. Betul. Itu tidak ada kekuatan apa-apa kalau tidak diikat dengan karena Allah. Itulah makanya pada saat Allah berfirman di surah Ad-Dukhan ayat 41 dan 42, ini menjadi bukti bahwa persahabatan yang dibangun karena Allah, kecintaan yang dibangun karena Allah akan akan berlanjut sampai akhirat. Kata Allah, yauma la yughni maulan am maula, hari di mana seorang karib tidak dapat memberi manfaat kepada karibnya sedikit pun, ya. Yauma la yughni maulan am maulan syai'a. Enggak ada sama sekali, enggak ada manfaatnya. Wala hum yunsarun. Enggak bisa saling tolong-menolong, Ibu. Illa man rahimallah. Jadi kalau Allah kasih rahmatnya baru bisa. Yauma la yughni maulan am maulan syai'an wala hum yunsarun. Enggak bisa. Kalau Allah enggak tolong enggak bisa. Pertemanan, persahabatan kita enggak bisa, enggak ada manfaatnya sedikit pun. Ustadz kami satu liting dulu di Akmil, misalkan gitu. Di dunia bisa saling tolong, ya kan? Di dunia bisa reuni. Di akhirat bisa enggak? Bisa. Yang penting kalau membangunnya karena Allah. Ustadz kami dulu fakultas ilmu serba bisa. Emang ada ya fakultas ilmu serba bisa? Ya, kami dulu satu fakultas Ustadz. Nah, kemudian apa? Kami pengen sama-sama ke surga. Bisa? Bisa. Tapi harus karena Allah. Karena kalau bukan karena Allah, illa marrahimallah. Kalau dikasih rahmat sama Allah bisa. Kalau enggak akan. Anak akan bermusuhan dengan orang tuanya. Suami akan bermusuhan dengan istrinya. Guru akan bermusuhan dengan muridnya. Maka saya minta ibu tidak tuntut saya nanti di akhirat ya Bu. Ya. Bilang ya Allah, ini guru yang satu ini sering terlambat. Alhamdulillah saya enggak.
Ya kan gitu. Ya, jadi ibu nanti malah belain guru-guru. Siapapun yang pernah menjadi jalan kebaikan dalam hidup kita, ingat-ingat. Ya, ingat-ingat. Ada yang berkelakar dan berseloroh gini. Dia entah bercanda atau saking kelewat PD-nya. Jika kalian tidak jumpai saya di surga katanya. Coba cari yang lebih tinggi. Jangan-jangan kelas saya lebih tinggi dari Anda katanya. itu berseloroh sih kayaknya ya. Saya yakin itu canda aja ya. Kalau bisa nggak ada yang mampir dan transit dulu di neraka Bu, ya kan? Emang kuat kita transit dulu? Enggak ada. Kenapa Bu? Ada Bu. Loh, yang masuk surga itu kan dengan 3 tingkatan. Ada yang tanpa hisab, tanpa azab. Ada yang dihisab tapi tidak diazab. Ada yang dihisab dan diazab. Jadi ibu pilih yang mana? Ayo. Nah itu tadi yang saya bilang. Kalau bisa tanpa hisab, tanpa azab. Kalau ditanya emang ada? Ada. Buktinya banyak dalil yang mengatakan tentang itu. Contoh, dalam sebuah kitab yang ditulis oleh Syekh Muhammad Tamir yang berjudul Silsilatul Ahadits Al-Qudsiyah As-Sahihah, disebutkan nanti orang yang terakhir yang dikeluarkan dari neraka, dia yang akan menjadi orang terakhir yang dimasukkan ke dalam surga. Berarti ada enggak? Ada yang transit? Ada. Tapi ada yang direct Bu. Wah, kalau penerbangan tuh ada yang transit dulu, ada yang ke Dubai dulu, ada yang ke Doha dulu. Ini emang enggak, ada yang langsung ke Jeddah, set, ya kan? Nah ibu pilih mana? Langsung ya Bu ya. Langsung Madinah aja Ustaz ya gitu. Ada yang transit? Ada. Makanya saya berharap enggak usah pakai transit dulu kita. Emang kuat transit? Enggak Bu. Waduh, ibu kalau transit, apalagi kalau harus pindah bagasi, ibu tarik-tarik, ya kan? Repot nggak? Repot, belum lagi harus imigrasi, belum lagi, repot. Kalau ibu, maaf, direct tinggal duduk manis, ya kan? Apalagi kelas bisnis, ya kan? Aduh, jadi nyampe-nya duluan Bu kalau naik kelas bisnis. Betul nggak? Nyampenya duluan kan? Iya kan, begitu dibuka pesawat dia duluan suruh keluar. Betul ya? Nah jadi ada yang masuk ke dalam neraka dulu? Ada. Makanya saya bilang semoga kita tidak masuk neraka. Jangan, setengah detik lagi jangan. Ya, kalau bisa sedetik pun jangan, setengah detik aja jangan. Fa inna ajsadakum 'alan nari la taqwa. Karena jasad kita terhadap api neraka enggak kuat. Enggak kuat. Ya. Jadi gitu. Nanti yang dikeluarkan di neraka Bu, yang paling akhir itu dikeluarin. Ya Allah. Dekil, kucel, kumel, kusut, apa lagi? Pokoknya semua kata mewakili ada pada dia. Kayak gini cocok gak masuk surga? Enggak cocok. Orang masuk surga tuh ganteng sama cantik, betul enggak? Orang dekil berhak enggak? Enggak, harus glowing yang masuk surga itu. Iya. Walaupun enggak pakai skincare, pakainya air wudhu. Iya. Makanya nanti kalau suami bilang kalau kamu mau bercahaya pakai air wudhu aja, aku udah seneng. Itu ciri-ciri dia enggak mau ngeluarin anggaran. Nah ini nanti dikeluarin, begitu dikeluarin ya Allah dekil banget. Apa katanya? Di dalam riwayat yang saya sebutkan dari Syekh Muhammad Tamir dalam kitab yang berjudul Silsilah Al-Ahadits Al-Qudsiyah As-Sahihah, maka orang ini dilemparin ke dalam sebuah telaga namanya Nahrul Hayah. Atau dalam sebuah sungai, sungai kehidupan. Begitu dilemparin, masuk dia Bu, keluar udah ganteng. Masya Allah. Kayak macam ibu punya, maaf ya, gelang, warnanya agak pudar, kusam. Terus diapain?
Dicuci, dicelup, disepuh, keluar gimana Bu? Silau kita ngeliatnya, ya kan gitu ya. Padahal direndam doang itu, aslinya suasa kan gitu. Bu, itu dicelup, keluar, udah kece dia, baru masuk ke dalam surga. Itu disebutkan dalam hadis qudsi yang sahih tersebut. Jadi nggak ada orang surga itu susah, nggak ada. Orang surga itu apa? Ngelongso tuh nggak ada. Dekil aja nggak boleh di surga. Aut-autan nih nggak ada. Rapi aja. Parlente bawaannya, necis aja. Coba tuh di surga. Nah, makanya ini tadi ini sebelum saya masuk ke lebih jauh hadis yang panjang ini, hadis apa ayat tadi surat Ad-Dukhan 4142 jadi pegangan kita. Ya Allah, kalau gitu saya nggak boleh salah pilih teman. Betul kan? Ustadz, saya punya komunitas namanya Ibu-Ibu Rame. Maksudnya apaan nih ya? Ngerumpi aja apa gimana kan gitu. Nah maka dari itulah kalau bukan karena Allah siapapun akan bercerai-berai. Surat Az-Zukhruf 67 Ibu. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adu. Kata Allah hari itu orang yang berkasih sayang, orang yang saling membangun cinta kasihnya, orang yang saling membangun loyalitasnya, aduun akan bermusuhan. Illal muttaqin, kecuali mereka yang bertakwa kepada Allah. Tuh. Makanya Ibu, ada panduan dari Rasulullah SAW bunyinya gini, la tusahib illa mu'minan. Jangan kau bersahabat kecuali sesama mukmin. Saya sudah kasih tahu, sahabat itu yaitu orang yang punya kemampuan menarik kepada hal yang lebih kuat. Makanya jangan berteman kecuali kepada orang yang seiman. Dalam hal ini bersahabat. Tapi kalau kenal boleh enggak Ustaz? Seperti yang saya bilang dari riwayat babe saya. Lu kenal boleh, temenin jangan. Kan saya bilang, babe saya bilang begitu. Kenal boleh enggak? Boleh. Kenal si Anu, si itu, si Fulan, si Alan, silakan aja kenal. Tapi apakah dia layak jadi sahabat? Entar dulu. Kemudian kata Rasulullah, wala ya'kulu ta'amaka illa taqi. Kalau bisa, tidak ada yang memakan makanan kita kecuali orang yang bertakwa. Iya Bu. Kenapa? Dia makan jadi energi. Energinya menjelma menjadi amal saleh. Betul kan? Iya. Jangan makan makanan kita kecuali orang bertakwa, kata Rasulullah. Maksudnya apa? Agar ini menjadi faidah, agar ini menjadi manfaat. Orang kalau dia tidak bertakwa kepada Allah, serba salah, kita hidangin sedikit, ya elah, secomotan disediain, ya kan, lihat, salah juga, ya kan? Itu mah buat kucing, makanya sego kucing disebutnya. Saya kan manusia, salah, ya kan? Salah aja. Kalau orang bertakwa, Masya Allah, jazakallah khairan katsiran, makasih dia. Ya kan? Kemudian begitu dikasih, maaf ini ya kan, nggak suka dia, nggak selera dengan rasanya. Makanan gak enak kasih gue, kucing juga muntah, ya lihat. Kata Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha, ma'aban Nabi sallallahu alaihi wasallam ta'aman qattun. Rasulullah enggak pernah mencibir, memaki, menjelek-jelekan makanan sedikit pun. Kalau suka, makan dengan lahap. Kalau enggak suka, tinggalkan sudah tanpa dikomentari yang macam-macam. Jelas Bu. Itu makanya kenapa yang makan makanan kita orang bertakwa. Karena nanti saat dia makan, dia baca basmalah, bismillah. Dia lupa baca basmalah, di awal dia lupa, dia baca bismillah awwalahu wa akhirahu. Makannya jadi energi untuk beramal saleh. Setelah makan, dia bertahmid kepada Allah. Doa setelah makan apa anak-anak? Alhamdulillah alladzi kasani hadza sauba, bukan itu pakai baju Ibu.
Alhamdulillah alladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Coba itu. Iya, itu emang tadi mengecoh konsentrasi. Ya, mengecoh konsentrasi. Hai. Nah, maksudnya adalah sebagian mereka itu akan tercukupi oleh sebagian yang lain dan sebagian mereka akan memberikan manfaat kepada yang lain. Maksudnya adalah memberi syafaat dan saling tolong menolong. Ya Allah, orang bu kalau dia berteman gak salah, kepergiannya ditangisin, ya kan? Ya Rob, kata dia, mengapa sih cepet banget pergi gitu kan? Ada orang yang kehilangan, betul kan? Bukannya gini, akhirnya loh ya. Ya kan? Udah boleh belum saya jadi peran antagonis bu? Enggak dong ya, yang baik-baik aja gitu. Iya kan? Ada orang yang begitu wafat bu, orang yang bertakziah bukan ingin mengucapkan bela sungkawa ada. Tapi ingin menunjukkan rasa syukur akan kepergian orang ini. Ya Allah, kalau itu yang terjadi, hayhat, rugi rasanya. Orang datang hanya ingin maaf, melaknat-laknat. Sampai sekarang bu, kuburan Abu Jahal yang ada di kawasan Badar, itu orang datang ngelaknat dan lemparin batu kuburannya. Coba, sampai sekarang. Sampai sekarang. Iya. Kenapa? Terlaknat hidup dan matinya. Saya pernah bu, menziarahi Firaun. Bukan, saya pengen tahu di mana dia disembunyikan sekarang. Saya datang ke situ nggak boleh bawa kamera katanya. CCTV di mana-mana, kalau ketahuan kita keluarin kamera, diambil kamera kita sama askarnya suruh hapus. Saya masuk, emang angker. Emang angker itu. Di Mesir itu saya ke sana, ternyata apa? Sampai di depan dia. Saya bilang, la'natullah alaika ya Fir'aun. La'natullah alaika ya aduwallah. Laknat untukmu wahai Fir'aun. Iya. Emang mukanya ngeselin bu. Udah jadi mumi aja ngeselin banget, ya Allah, congkak banget nih mukanya. Saya bilang, beneran, cuma kan nggak boleh kita jitak sedikit, nggak boleh. Karena pakai apa namanya, pakai peti kaca kan. Nggak bisa orang dia pakai kaca kan gitu. Kalau itu saya pengen jitak juga dikit. Iya dia kan menentang Nabi Musa, menentang dakwah tauhid. Ya, sesumbar menepuk dada ana rabbukumul a'la, aku Tuhan kalian yang paling tinggi. Betul kan? Saya lihatin mukanya sombong banget saya bilang. Iya. Nah, itu ya Bu ya. Jadi kita pengen ada orang yang apabila kita meninggal datang dengan tulus meneteskan air mata. Dia bilang gini, lu ngapa sih ya Allah? Kenapa enggak gua duluan? Kan ada orang yang kayak gitu, Bu. Katanya dia cuma mati suri, lu mau mati duluan, boleh dah gantian gitu. Ya Allah, itu Bu, keindahan hidup kita pada saat kita berpulang, ternyata ada kawan-kawan dan sahabat-sahabat yang kita jalin karena Allah merasa kepergian kita itu adalah pukulan dan kehilangan. Abu Bakar menetes Bu, deras air matanya. Umar seraya enggak percaya bahwa Rasulullah itu bisa wafat. Dia angkat pedang, dia katakan, barang siapa yang mengatakan Muhammad sudah meninggal, la'adribanna unuqah, saya penggal lehernya, kata Umar. Dia enggak terima kalau Rasulullah wafat. Kata Umar, paling Rasulullah seperti waktu-waktu yang sudah lalu. Datang Jibril kepadanya, beliau hanya pingsan sesaat, terbangun dan membacakan ayat. Umar beranggapan begitu. Tapi ternyata hari itu betul-betul Rasulullah wafat. Keluar Abu Bakar, menetes air matanya, gak kuat dia katakan, barang siapa yang menyembah Muhammad, hari ini ia telah berpulang. Dan barang siapa yang menyembah Allah, ia akan hidup dan tidak akan pernah mati. Kemudian beliau membacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul, qad khalat min qablihi rusul,
afa immata au qutilan qalabtum ala aqabikum wa may yanqalib ala aqibaihi fala yadurrullaha syai'a wa sayajzillahu syakirin. Dan Muhammad tidak lain adalah seorang rasul di antara rasul-rasul yang pernah Allah utus. Apabila ia meninggal atau ia terbunuh, apakah di antara kalian akan berbalik kepada masa jahiliyah kalian? Siapapun yang berbalik kepada masa jahiliyahnya, hal itu tidak akan pernah membuat madarat kepada Allah sedikit pun. Dan Allah hanya akan membalas orang-orang yang bersyukur. Pedang bu yang lagi diacung-acungkan, tiba-tiba jatuh, tangan Umar pun lemas. Coba. Sampai di situ belum cukup. Pada saat Umar ditusuk 3 kali, di bagian dadanya, lambungnya, dan maaf, di bawah pusar dekat kemaluannya. Bocor kalau minum keluar dari situ. Dia minta kepada anaknya Abdullah ibnu Umar, ya Abdullah pergilah ke rumah ibunda kita kaum mukminin Aisyah. Minta maaf, minta izin, mohon izin kepadanya. Bolehkah jika ayah meninggal kelak, ayah dikubur di samping 2 sahabat ayah yang mulia? Insya Allah. Itu persahabatan namanya ibu. Minta izin kepada istri beliau, istri Rasul sallallahu alaihi wasallam. Minta izin kepada ananda dari teman ayah, Abu Bakar. Minta izin kepadanya. Karena Aisyah ibu sudah berniat jika beliau meninggal, beliau ingin juga dikubur di samping 2 orang yang beliau cintai. Yang pertama suaminya, yang kedua ayah kandungnya. Ini persahabatan ibu. Sampai pun meninggal mau dikubur berdampingan begini. Coba lihat. Ya kan? Persahabatan model apa ini? Kayak gini, hebat banget. Hidupnya saling mencintai karena Allah, wafatnya mau tetap berdampingan. Makanya kalau kita ziarah ya, habis ke Raudhah kita doain itu kan. Pertama untuk Rasulullah, bergeser sedikit untuk Abu Bakar, bergeser lagi untuk Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu wa ardhahu. Pengen kita bu, persahabatan kita itu bukan cuma sekedar kirim papan bunga, ya kan? Setelah sebulan entah barantah kita nggak tahu didoain apa enggak. Ya kan bu? Buat apa karangan bunga? Kalau setelah itu bunga melayu, ya kan? Layu, bunga pun akan layu. Bunga layu, papan juga akan busuk. Yang paling kita inginkan apa ibu? Adalah persahabatan ini langgeng sampai akhirat kelak. Ibu kenapa begitu geruduk langsung matanya semua keluar? Jemuran. Ya Rabbi. Masih belum fokus ternyata ya. Udah bu, motor, mobil yang ibu kendarai selama tidak terbuat dari kardus aman. Dari besi kan? Ya udah. Jemuran. Udah bu, jemuran nanti dicuciin lagi sama Allah pakai air hujan ya. Makanya kok bisa bruk. Tolong CCTV diputar lagi nih. Kompak tadi saya lihat. Baik. Nah, sebagian mereka akan memberikan syafaat kepada sebagian yang lain sebagaimana dalam hadis tentang syafaat ketika manusia lewat di atas sirat, Rasul sallallahu alaihi wasallam memberitahukan bahwa bagaimana keadaan hal ihwal atau apa yang terjadi saat melintas di sirat. Ibu saya mau tanya deh. Menurut ibu gambaran surga neraka kiri kanan atau gimana? Hah? Surga neraka kiri kanan atau gimana menurut ibu? Kiri kanan. Yang kiri apa? Neraka. Yang kanan? Surga. Nah ibu melintasnya dari mana? Tampilannya itu surga di atas, neraka di bawah. Makanya ada jembatan. Begitu terpleset, nyemplung ke neraka.
Itu maksudnya. Adapun yang Allah bilang ashabul yamin, ashabul shimal, itu pengelompokan. Pengelompokan yang surga itu kelompok kanan, ya. Yang neraka kelompok kiri. Bukan berarti nanti visualnya surga neraka kiri kanan. Bukan. Nanti ibu lewat jembatannya gimana caranya? Ayo. Ini jembatan, ini surganya, ini neraka di bawahnya. Makanya nanti ada dialog penghuni surga dengan penghuni neraka. Iya. Itu nanti ada di dalam surat Al-Mudaththir. Kata penghuni surga gini kepada penghuni neraka. Masalakakum fi saqar. Kata penghuni surga kepada penghuni neraka, hei, kok kamu di neraka? Apa yang membuatmu ke neraka? Ya kan? Tapi pertanyaannya ngenyek, bukan pertanyaan peduli, bukan. Pertanyaan peduli kan gini, kamu lapar ya? Belum makan? Mau makan? Yuk, itu kan pertanyaan apa? Peduli. Tanya gini, lapar? Belum makan? Rasain. Gitu kira-kira. Itu. Jadi pertanyaannya gini, masalakakum fi saqar? Kata penghuni surga yang ada di atas itu bilang, kenapa ke neraka? Kata dia, qalu lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Dulu kami enggak sholat dan kami juga enggak peduli kepada orang-orang miskin. Wa kunna nakhudu ma'al khaidin. Kerjaan kami apa? Nongkrong-nongkrong aja. Kerjaan kami adalah kongko-kongko aja. Coba itu penghuni neraka bilang gitu nanti. Oh, sampai kapan? Sampai datang kematian kepada kami. Jadi surga di atas, neraka di bawah. Udah gitu, surga sebagaimana disebut dengan darajat, berarti bertingkat-tingkat. Makin tinggi makin apa? Makin mahal, Bu. Ibu kalau, maaf ya, saya ingin kasih contoh, bil misal yattadihul maqal. Kasih contoh biar lebih jelas. Ibu kalau lagi umroh, contoh doang. Hotelnya, ibu pilih yang dekat Masjidil Haram atau jauh? Yang dekat, baik. Udah, itu kekunci udah jawabannya. Oke, sekarang saya tanya, ibu mau kamarnya yang ngadep ke jalanan raya, apa yang mau ngadep ke Masjidil Haram? Saya kunci lagi. Baik. Ibu pengen sekedar lihat Masjidil Haram, apa Ka'bah kelihatan dari kamar? Hah? Ibu pengen yang kelihatan Ka'bah dari kamar gini enggak? Pengen kan? Berarti kalau Ka'bah kelihatan, harus levelnya lebih, itu ilustrasi gampang. Biayanya? Ya pasti. Ya pasti. Surga begitu, makanya disebut darajat tinggi. Sementara neraka disebut darokat. Darajat sama darokat, bedanya. Kalau darokat itu palung dia, makin ke bawah, makin dalam, makin dalam. Kalau orang maaf ibu ya, kecebur makin dalam itu makin susah keluar enggak? Iya. Emang pernah kecebur saat berenang? Enggak ada berenang yang enggak nyebur. Betul kan? Namanya berenang ya nyebur. Pertanyaannya salah dan ibu menjawab yang salah. Baik, kita baca dulu. Fayamurrul mu'minuna katarfil ain wa kalbarki wa karrihi wa tayri wa ka'ajawidil khayli wa rikab. Nanti macam-macam orang yang melintas sirat itu ibu, ya Allah, Allah kasih visualnya itu seperti ada yang ngedip, kecepatan mata berkedip. Coba ibu kedip berapa lama? Coba ibu ngedip dengan slow motion. Bukan ngedip, cacingan. Iya. Orang ngedip kan gini. Ya kan?
tarfil ain. Makanya di dalam doa kita pagi dan petang, wala takilni ila nafsi tarfata ain. Jangan kau serahkan aku mengurus diriku sendiri walau sekejap mata, sekedipan mata. Tuh, ya kan? Berapa detik tuh? Coba, Ibu, gimana ngedipnya? Oh, iya. Tuh, ya kan? Cepet banget. Cepet banget, Ibu. Dan itu lebih cepat dari kilat menyambar. Tuh, ya kan? Ibu nggak sadar saya ngedip tadi. Tapi jangan sering-sering, Ibu. Enggak, soalnya mata kita ini butuh berkedip. Nanti dia akan mengeluarkan apalah pelumas di sini sehingga mata kita tidak kering. Bersyukur Bu, kalau Ibu gampang banget nangis bersyukur. Tapi jangan juga sering dihabisin gitu. Air mata ntar kering gitu. Ada kawan istri saya, dia persekian waktu harus tetesin air mata. Tetes mata. Iya. Kalau enggak nanti bisa buta. Coba itu. Ibu bentar-bentar nangis. Hujan turun, ikutan turun air mata. Apa ini ya kan? Baik. Kemudian yang kedua ada seperti kilat menyambar. Ibu pernah membaca Google kan? Kalau dulu saat saya sekolah namanya RPUL. Buku pintar. RPUL itu ringkasan, rangkuman apa Bu? Pengetahuan umum lengkap. Masya Allah, Ibu yang nulis ya? Itu bukunya kan tebal Ibu. Ada kecepatan kilat, kecepatan kuda, ya gitu kan? Bu, sekarang sudah ada AI, tanya AI. Berapa kecepatan kilat menyambar? Tanya coba. Tapi AI-nya yang premium, jangan yang ya trial, ntar suka beda jawabannya. Bu, kilat menyambar tuh, Masya Allah, udah nyampe langsung. Jadi kalau ini sirat, ini surga, dia nyamber, udah sampai surga. Kecepatan kilat menyambar. Ibu pernah lihat nggak? Maaf, Ibu pernah ngelihat nggak kilat nyambernya gini? Itu kilat slow motion namanya. Kilat kalau nyamber cepat Ibu, udah langsung. Ya kan? Nah, Ibu mau masuk surga yang mana? Mata berkedip atau kilat menyambar? Nanti kita tahu siapa orang-orangnya. Ada seperti kecepatan angin. Ada seperti burung yang terbang. Ada seperti orang yang berlari dengan sangat kencang. Ada seperti seekor kuda ya, berlari dan lalu ada yang selamat dan ada yang dicabik-cabik. Fanajin musallamun wa makhdushun mursalun makdusun finari jahannam. Ya Allah, yang lari selamat alhamdulillah. Tapi kadang-kadang ada yang harus, Ibu pernah nonton Benteng Takeshi nggak? Pernah? Ketahuan umur Ibu. Itu kan ada yang begitu, yang model pintu banyak labirin, ada yang begitu lari, langsung nembus, ada kan? Ada. Ada yang lari, tapi ternyata itu pintu beneran. Akhirnya dia selamat, ada. Ada yang udah nabrak, dikejar-kejar sama algojonya, gitu kan? Tapi selamat juga. Itu ilustrasi orang yang tercabik dulu, udah begini-gini, akhirnya selamat. Bu, yang lintas di atas sirat modelnya macam dan ragam. Kalau kita pengen, pasti kita pengen yang pertama, betul kan? Iyalah. Yang seperti mata berkedip, itu kan cepet banget Ibu. Tapi ternyata ada yang harus terseok-seok. Kemudian ada yang hancur, tercabik hatta idza khalasal mu'minuna minan nar. Disebutkan di sini ya, bahkan ada juga yang dilemparkan ke neraka jahanam. Tuh tadi Ibu nanya kan? Ada. Ada yang dilempar dulu ke neraka jahanam Ibu. Ya Allah. Semoga Allah selamatkan kita semua ya. Amin. Sehingga disebutkan di sini
orang-orang beriman terbebas dari neraka, maka kata Rasulullah, fawalladzi nafsi biyadihi, demi jiwaku yang ada dalam genggaman zat tersebut, maksudnya Allah, ma minkum min ahadin bi ashadda munasyadatan lillahi fi istiqsa'il haq minal mu'minin lillahi yaumal qiyamati li ikhwanihim alladzina finnar. Demi Allah, demi zat yang jiwaku ada di tangannya, tidaklah seseorang dari kalian yang paling keras permohonannya kepada Allah di dalam menghasilkan satu kebenaran daripada orang yang beriman kepada Allah pada hari kiamat terhadap saudara-saudara mereka yang berada di neraka. Ada orang menuntut dengan keras, turunkan BBM, gitu kan? Ada gitu kan? Turunkan harga LPG, ada kan? Tuntutannya keras. Bukan cuma keras suaranya, tapi keras aksinya. Kata Rasulullah, tidak ada yang lebih keras tuntutannya seperti seorang mukmin yang menuntut Allah, meminta, kalau menuntut kurang tepat, meminta dengan keras kepada Allah, mengemis dan merengek dengan keras kepada Allah, ketimbang permintaan dia ini, nggak ada yang lebih keras. Dan dia minta agar saudaranya mukmin yang masuk ke dalam neraka dikeluarkan. Ya Allah. Tuh, kalau bersaudara, bersahabat karena Allah, udah nyemplung di neraka dicariin, Bu. Ya kan? Bukan dibilang gini, rasain deh pencarian lu. Enggak. Enggak. Tapi apa? Dia bela saudaranya. Ya Allah, tolong saudara saya itu ya Allah. Kemudian apa? Yaquluna rabbana kanu yasumuna ma'ana wa yusalluna wa yuhajjun. Fayuqalu lahum akhriju man araftahum fatuharramu suwarahum 'ala an-nar. Fayukhrijuna khalqan katsira qad akhadhatin nar ila nisfi saqaihi wa ila rukbatayhi. Kemudian dari permohonan itu dia berkata, ya Rabb, mereka berpuasa bersama kami. Maksudnya teman-teman ini yang di dalam neraka, mereka berpuasa sama kami ya Allah. Mereka sholat bersama kami, mereka berhaji bareng-bareng ya Allah. Dibela nih. Mungkin kalau ada tambahan katanya kira-kira gini, ya Allah mereka bermajlis satu majlis dengan kami. Tapi saya nggak sebut di Al-Falah, jangan. Seolah-olah kita akan masuk neraka ya. Nggak usah. Kalau bisa tiket langsung aja Bu. Ya, insya Allah. Kemudian apa? Lalu dikatakan kepada mereka, keluarkanlah orang yang kalian ketahui. Siapa yang kalian tahu orang-orang itu di dalam? Yang nyemplung ini siapa aja? Keluarkan kata Allah. Allahu Akbar. Maka jasad-jasad mereka diharamkan atas neraka. Dikeluarkan. Dan tidak boleh lagi masuk neraka. Insya Allah. Bu, coba renungkan ini dengan baik. Kalau kita punya sahabat baik, segitunya Masya Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Fayaqulun, dan mereka berkata, Rabbana ma baqiya fiha ahadun mimman amartana bihi. Fayaqulu irji'u faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fa akhrijuh. Kita lanjutkan lagi bacaan artinya. Kemudian api neraka tidak menyentuhnya. Terus, maka mereka yang mengeluarkan makhluk yang banyak itu telah disentuh oleh api neraka pada sebelumnya. Ada yang api neraka sudah sampai kepada kedua betisnya. Ada yang sudah sampai pada kedua lututnya. Kemudian mereka berkata, ya Rabb, tidak tersisa seorang pun dari orang-orang yang Engkau perintahkan kepada kami untuk mengeluarkan mereka. Maka Allah pun berfirman lagi, kembalilah kalian, barang siapa yang kalian dapatkan ada dalam hatinya seberat dinar dari kebaikan, maka keluarkanlah. Bu, dinar itu 1 dinar 4 gram. 4 gram. 1 dinar berapa gram? 4 gram. 1 gram pagi ini berapa? Berapa juta? Buyback atau beli? Jual atau beli? Beli. Baik.
Sekarang saya tanya, kira-kira gelang dan cincin yang ibu pakai ada nggak 4 gram? Nyampe nggak? Lebih itu. Ya kan? Lebih pasti saya yakin. Berapa berat sih 4 gram, Bu? Ya enggak? Kalau ada orang punya iman, kadarnya cuma 4 gram atau 1 dinar, kata Allah, keluarkan mereka yang di dalam hatinya ada iman seukuran 1 dinar. Masya Allah. 1 dinar cuma 4 gram, Bu. Ya. Jangan-jangan beratan bros ibu. Ibu brosnya berapa gram tuh? Oh aduh, wow. Brosnya Masya Allah ya. Coba lihat itu. Ya. Kemudian disebutkan di sini, keluarkan mereka yang memiliki keimanan seberat dinar dari kebaikan, lalu keluarkanlah. Lalu mereka mengeluarkan banyak makhluk, kemudian mereka berkata kepada Allah, Ya Rabb, kami tidak meninggalkan seorang pun dari mereka yang Engkau perintahkan kepada kami untuk mengeluarkan mereka. Lantas Allah berfirman, kembalilah kalian. Maka barang siapa yang kamu dapatkan ada dalam hatinya seberat 1/2 dinar dari kebaikan, maka keluarkanlah dia. Kalau tadi yang punya iman 4 gram, sekarang setengahnya berarti 2 gram, Ibu. 2 gram, bandingannya apa ya? 2 gram tuh berapa berat ya? Hah? Enggak, maksudnya seberapa berat bandingannya? Tadi kan bandingan yang pertama pakai bros. Sekarang bandingannya apa nih? Cuma 2 gram, Ibu. Cincin. HP berat banget, Bu. HP mah bisa 100 gram lebih, ya kan gitu. Baik, kemudian apa katanya? Setelah disuruh keluarkan oleh Allah mereka yang ada di dalam hatinya 1/2 dinar dari kebaikan. Kalau tadi sebelumnya 1 dinar, sekarang setengahnya. Maka keluarkanlah dia, lalu mereka bilang, ya, mereka mengeluarkan banyak makhluk tersebut, kemudian berkata, Ya Rabb, kami tidak meninggalkan seorang pun dari mereka yang Engkau perintahkan kepada kami untuk mengeluarkan mereka. Lantas Allah bilang lagi, kembali kalian ke sana, barang siapa yang kalian dapatkan dalam hatinya ada seberat zarrah pun. Jadi zarrah itu, orang Arab kalau bilang sesuatu yang paling kecil disebut dengan zarrah. Apa ya sekarang ya? Orang bilang biji sawi, bukan biji sawi, ada yang lebih kecil lagi dari biji sawi. Biji selasi, ada yang lebih kecil lagi namanya atom. Ya, sekarang ada partikel yang lebih kecil lagi dari atom, namanya neutron katanya. Betul ya? Bukan politron, sanes politron ya tamah ya, politron iya mah TV ya. Jadi ada yang lebih kecil dari itu, keluarkan kata Allah dari neraka. Allahu Akbar. Sampai orang-orang ini bilang, Ya Allah, kami tidak meninggalkan seorang pun dari mereka yang Engkau perintahkan kepada kami untuk mengeluarkan mereka. Maka Allah Subhanahu wa taala, ya, kemudian di sini berkata, setelah mengeluarkan banyak makhluk, Ya Rabb, kami tidak meninggalkan di dalamnya pemilik kebaikan. Abu Sa'id berkata, jika kalian tidak mempercayaiku dengan hadis ini, maka bacalah jika kalian menghendaki atau kalian ingin, bacalah ini. Innallaha la yazlimu mithqala dzarratin. Allah sekali-kali tidak akan pernah berbuat zalim walaupun sebesar zarrah tadi. Jadi kalau masih ada iman, Bu, di dalam hati walaupun sebesar zarrah tadi pasti keluar dari neraka. Cuman masalahnya kan gosong dulu. Betul enggak? Ada yang mau gosong dulu? Kalau saya sih enggak mau. Sama kan? Nah makanya di saat hujan turun di majelis ilmu, Allahumma adkhilnal jannata bighairi hisabin wala adab. Ya Allah, masukkan kami semua yang hadir di sini dan semua orang-orang yang kami cintai, anak cucu keturunan kami sampai hari kiamat, masukkan kami ke dalam surga tanpa hisab, tanpa azab. Amin. Jadi nggak perlu mampir dulu, Bu.
gosong, ya, gosong. Sekarang saya tanya, ibu nih udah pakai ada udangnya, udangnya gede-gede banget, udang pancet lagi, ya kan? Bikin bakwan pakai udang, pakai macam-macam. Ibu masak tuh ya, terus ibu tinggal nyetrika, tinggal ini, tinggal itu. Jadilah bakwan apa? Negro. Mau ibu makan? Bakwan pada. Gimana dengan tubuh kita? Mau gosong dulu? Saya nggak mau. Sama kan? Nah, tadi kita berdoa makanya. Jangan pakai mampir dulu, gosong bu. Tadi kan dimasukin ke dalam, ya kan ujung-ujungnya nanti di make over Ustaz. Iya, tapi gosong dulu, nggak kuat kita. Jangan, ya. Baik. Kemudian apa? Innallaha la yadhlimu mithqala dzarrah. Allah sama sekali tidak akan pernah berbuat zalim sedikit pun. Wa in taku hasanatan yudha'ifha wa yu'ti min ladunhu ajran 'azima. Dan Allah akan memberikan lipat ganda pahala kebaikan dan Allah akan memberikan pahala yang begitu besar. Jadi kaidahnya hidup sekali. Hidup tidak akan pernah mengulang lagi. Maka hiduplah yang berarti. Ya kan? 1000 kawan terlalu. Nah, ini Bu bahasa Indonesia dulu jangan-jangan lagi ke toilet waktu belajar. 1000 kawan terlalu sedikit. 1 musuh terlalu banyak. Kalau bisa berkawan kenapa harus bermusuhan? Betul kan? Ya udah. Berkawanlah karena Allah, bersahabatlah karena Allah. Baik, kita lanjutkan dulu. Fayaqulullah azza wa jalla syafa'atil malaikatu wa syafa'an nabiyyuna wa syafa'al mu'minuna wa lam yaqwa illa arhamur rahimin. Fayaqbidu qabdatan minan nari fayukhriju minha qauman lam ya'malu khairan qattun qad 'adu humama fayulqihim fi nahrin fi afwahil jannah yuqalu lahu nahrul hayah. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, para malaikat memberi syafaat, para nabi memberi syafaat, orang-orang beriman telah memberi syafaat dan tidak tersisa kecuali syafaat Allah yang Maha Pengasih. Lalu Allah mengumpulkan suatu kaum dari neraka, lalu Dia mengeluarkan darinya satu kaum yang tidak pernah melakukan kebaikan sedikit pun. Mereka telah kembali menjadi arang. Coba lihat. Kalau jadi arang berarti apa Bu? Saya tanya lagi. Kalau sudah jadi arang berarti apa Bu? Sogong. Gosong sudah. Gosong sudah. Habis. Nggak kelihatan dah. Yang dulu katanya hidungnya mancung, gosong. Yang dulu operasi plastik, plastik. Kena api lebih apa? Cepat meleleh, makanya nggak usah operasi plastik Bu. Plastik kan lawannya api Bu. Iya kan, meleleh. Sudah kayak gitu, maka apa yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala? Lantas Allah melemparkan mereka ke sungai yang berada di mulut surga yang disebut dengan sungai kehidupan. Tadi yang saya bilang, Nahrul Hayah. Dilemparin ke situ. Plung, gitu, dicemplungin gitu. Apa katanya? Maka mereka keluar sebagaimana keluarnya biji yang terbawa banjir. Tidakkah kamu melihat biji itu ada yang di bebatuan ataupun tersangkut di pohon, ada yang terkena sinar matahari menjadi agak menguning dan menghijau, dan yang berada pada naungan yang teduh menjadi putih. Ya, keluar dari Nahrul Hayah. Lalu mereka berkata, wahai Rasulullah, seakan-akan engkau menggembala di padang yang sangat luas sekali. Ini sahabat yang mendengar cerita Rasulullah dalam hadis ini. Lalu mereka keluar seperti mutiara yang di leher-leher mereka ada tanda-tanda yang diketahui oleh ahli surga. Oh ini nih, maaf Bu, kan kalau kita dari mana-mana itu ada semacam identity. Jamaah haji dari Indonesia ada gelangnya, ya kan? Itu gelang paling mahal Bu. Nunggunya lama, bayarnya mahal, itu gelang mahal banget itu.
Ya kan? Kalau orang-orang sekarang, oh ini akhirnya kebeli juga koper termahal katanya. Koper untuk perlengkapan haji kan gitu. Ada yang lebih mahal dari itu bendanya kecil. Nih gelang termahal ya kan. Iya, di situ gelang haji. Sekarang sudah pakai RFID. Jadi sekarang udah kalau ada yang ngilang katanya bisa kedetek, Bu. Udah canggih sekarang, terhubung tuh. Di mana titik koordinatnya. Kalau dulu kan kasihan, Bu. Malah saya beberapa menjumpai jamaah orang Indonesia nggak bisa ngomong Indonesia. Ibu boleh percaya, boleh enggak? Yang dia ngomong bahasa daerahnya. Nah lu, saya bilang, saya bingung nih, untungnya dia pakai apa? Name tag. Dia pakai kartu nama situ. Saya telepon aja pembimbingnya. Ustadz mohon izin, jamaah atas nama Ibu Fulana binti Fulan berasal dari ini. Apa benar jamaah Ustadz dari? Oh benar-benar. Kami sedang kehilangan Ustadz. Saya sedang sama beliau. Ustadz harap jemput ke sini. Oh makasih. Coba lihat. Diajak ngomong, Mbah dari mana? Wah, saya nggak ngerti. Dia nggak ngerti omongan saya nggak ngerti omongan dia. Allah. Ya Allah ya Rabb. Ya Bu ya, mudah-mudahan nggak ada lagi yang kayak gitu. Amin. Khusus tahun ini dan tahun-tahun yang akan datang nggak ada lagi mudah-mudahan. Kalaupun ada mudah terlacak karena sudah pakai gerang tadi RFID, bisa dilacak ya Bu. Canggih udah, makin canggih. Ya. Kalau bisa besok ditanam di tubuh dia. Ya kan? Dari kemana aja dia ketahuan. Nggak usah pakai gelang lagi udah, tanam di sini chipnya. Iya pakai chip. Dan bayar itu nggak usah pakai handphone gini nanti, QRIS, enggak. Tangan ibu cukup gini aja. Ya udah canggih kan? Udah canggih. Dulu orang mau foto harus gini, susah banget mau selfie. Sekarang sudah ada tongsis, ibu cukup pencet apanya? Tombolnya dari jauh. Lebih canggih lagi, cukup dada-dada gini. Cepret sendiri, betul kan? Masa nggak bisa besok bayar apa-apa pakai gini? Iya kan? Taruh aja di sini ntar. Gitu ya. Baik, kemudian kita lanjut dulu. Di leher ada terdapat mutiara di leher-leher mereka. Kemudian ada tanda yang diketahui oleh ahli surga bahwa mereka itu adalah orang-orang yang telah Allah bebaskan. Yaitu orang-orang yang Allah masukkan surga tanpa satu amalan pun yang mereka kerjakan dan juga tanpa suatu kebaikan pun yang mereka persembahkan. Jadi ada tandanya, kalau kambing dipakein kalung gitu. Oh ini kambing kalung tali rapiah merah, ini punya Masjid Al-Falah. Oh yang ini punya Masjid Solehawa, yang ini punya Masjid Atin gitu. Ya Bu, kayak gitu. Jadi buat tanda, oh iya ini sih ya tetangga di sorga tapi kontingen terakhir ini. Dulu yang di dunianya nyepelein amal soleh, ini orang-orangnya nih. Kasih tanda Bu. Tapi tandanya bukan tali rapiah, mutiara coba. Keren banget Allah kan ya. Kalau tali rapiah kan buat kambing atau domba korban. Sekarang domba saya aja nggak pakai tali itu, pakai di sini nih, dipasangin chip, tinggal di scan gini, oh, domba dengan bobot badan sekian, milik bapak sekian, pakai chip sekarang, gitu ya, nggak pakai ginian lagi, nggak pakai tali rapi ya, ditulis pakai kardus di sini, ya, Ibu Fulan, dulu anak saya yang nomor 2 atau nomor 3 saya lupa. Dia udah belajar baca, di bimbingan baca tulis itu, Calistung. Dia bilang gini, Bi, kambing ada namanya ya, katanya. Astagfirullah. Kambing ada namanya kata dia. Dia kan lagi belajar baca kan. Dibacain, padahal itu punya Pak atau Bu Fulana kan. Gitu ya. Baik, kemudian Allah berfirman, masuklah kalian ke dalam surga. Apa yang kalian lihat, maka itu untuk kalian. Ya Allah. Kadang kan kita Bu, ada tipe-tipenya rojali. Ke mall sih ke mall.
tapi masuk kategori rojali. Rombongan jarang beli. Iya kan? Kita ke mall yuk lah. Mana? Yang deket Tamini Square. Ya gitu kan, contoh. Sampai sono jadi rojali komunitasnya. Yang kedua apa? Roh lagi. Roh halus. Ada yang cuma rombongan nanya-nanya doang kan gitu ya. Ya Allah. Itu namanya rohana. Rombongan hanya nanya. Iya, ini berapa, ini berapa, ini berapa, nanya doang gitu. Beli mah enggak. Ya Allah. Ternyata apa? Di sana kata Allah, bukan cuma kau kepengen, yang kamu lihat, kamu ingin buat kalian. Allahu Akbar. Ya kan Bu? Kadang kita cuma kepengen dong kan pegang ya Allah. Sambil sholawatin Allahumma sholli ala Muhammad. Kapan punya beginiannya kan gitu ya? Ada. Ada orang begitu, ada setiap tahun kan ada pameran mobil di PRJ. Datang dia Bu. Cuma buat foto doang. Foto gitu kan. Dia pengamat otomotif rupanya. Kalau di surga nggak bisa begitu. Yang ibu pengen, ibu lihat, silakan kata Allah. Ada yang pengen ke surga? Ada yang pengen ke surga? Ada yang pengen duluan? Duh, iya. Terserah Allah aja. Baik, kemudian apa kata Allah tadi? Maka itu untuk kalian. Lantas mereka berkata, ya Rabbana, wahai Rabb kami, Engkau telah memberi apa-apa yang Engkau tidak memberikannya kepada seorang pun dari penghuni alam ini. Kemudian Allah berfirman, kalian memiliki sesuatu yang lebih utama di sisiku, kata Allah. Lantas mereka berkata, wahai Rabb, apakah ada yang lebih utama dari hal ini? Maksudnya, aku udah masuk surga, apalagi gitu. Ngerti nggak? Kata Allah, lihat, Allah berfirman gini. Setelah mereka bilang, Rabbana a'taitana ma lam tu'ti ahadan minal alamin, fayakul lakum indi afdal min hadza. Kata Allah, buatmu ada yang lebih baik dan itu masih ada padaku, kata Allah. Fayakulun ya Rabbana ayyu syai'in afdal min hadza. Emang ada lagi yang lebih baik dari surga ini? Kata Allah apa? Ridaya. Keridoanku, kata Allah. Fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Keridoanku untuk kalian, karena setelah ini aku tidak akan murka lagi untuk kalian. Aku tidak akan murka lagi kepada kalian. Bu, kalau ada jaminan aku nggak akan murka lagi kepada kalian. Rasanya gimana Bu? Nyes. Betul kan? Rasanya apa? Ada bos bilang gini, setelah marah-marah, setelah itu besok dia bilang, aku minta maaf sebagai rasa penyesalan saya kepada kalian, karena kemarin kalian sudah bekerja bagus tapi aku masih merasa kurang maksimal. Sekarang kita makan-makan dan kita gathering jalan-jalan kemanapun yang kalian mau. Habis itu apa? Marah lagi besoknya. Ada nggak? Jangankan besoknya, lagi gatheringnya marah lagi dia. Apa sih ini semua? Ya kan? Gak becus ngurusnya. Marah lagi kan? Tapi kalau Allah bilang apa? Ridaya. Keridoanku, fala askhatu alaikum ba'dahu abada. Setelah keridoanku kau peroleh, tidak ada lagi murka dariku untuk kalian. Allahu Akbar. Itu rasanya apa Bu? Nyes. Tahu nyes? Lagi panas banget. Terus apa? Ibu punya ada gelas, keringetan bagian luarnya Bu. Maksudnya apa? Air dingin, minum saat itu, waduh, Allahu Akbar, ya kan? Itu nyes namanya. Jadi kalau Allah sudah bilang ridaya, fala askhatu alaikum ba'dahu abada, keridoanku, setelah ini aku tidak akan marah lagi kepada. Ada enggak ibu-ibu yang berjanji gini ke suaminya, aku enggak akan lagi marah kepadamu? Ada enggak? Banyak. Tapi begitu suami taruh lagi anduk di kasur,
Marah sih enggak, merepet aja mulutnya. Ini Bu, keutamaan dari kita bersaudara, berkasih sayang, saling mencintai karena Allah. Dahsyat sekali ya. Dari sini dikatakan, kalian perbanyaklah mencintai saudara-saudara kalian. Karena sesungguhnya setiap orang beriman memiliki syafaat. Kata Hasan Al-Basri, istakthiru minal ashabis salihin. Perbanyaklah punya sahabat-sahabat salih. Kenapa? Fa innahum yanfa'unakum yaumal qiyamah. Karena mereka pasti akan bermanfaat untuk kalian pada hari kiamat. Benar nggak Bu? Iya. Jangan hidup introvert. Jangan hidup mengungkung diri sendirian kayak nggak punya dan nggak butuh teman. Jangan. Seintrovert-introvertnya introvert, pasti dia punya teman kok, ya kan? Nggak mungkin nggak. Kalau dia benar-benar introvert hakiki, dia ke goa Bu. Dia ke hutan sana. Udah saya nggak mau kenal orang. Sana. Ya kan? Jadi dia orang hutan. Maksudnya orang yang di hutan. Gitu. Iya. Nggak ada orang yang benar-benar. Karena apa? Karena kata Imam Ibn Khaldun, manusia itu adalah makhluk 3 hal. Pertama, dia makhluk sosial. Dia harus bersosialisasi. Yang kedua, dia makhluk ekonomi. Berarti dia harus berkegiatan. Kalau enggak menjual, maka dia membeli. Ustadz, saya enggak pernah beli, Ustadz, dan saya enggak pernah jualan. Terus yang beli siapa? Saya minta si Mbak berangkat. Uangnya dari saya sih. Ya jual beli. Yang ketiga, manusia makhluk peradaban. Makanya kalau dia makhluk peradaban sosial, sosialisasilah dengan penuh adab. Betul kan? Nah, itu yang disebut dengan manusia makhluk 3 hal. Baik. Kita lanjut dulu Ibu. Imam Syafi'i pernah berkata dalam syairnya, disebutkan di sini, bahwa anna rajulan kana indan nabi, famarra bihi rajulun faqala ya Rasulullah, inni la uhibbu hadha Imam Syafi'i dulu baca ya. Aku mencintai orang-orang saleh. Ya, uhibbus salihin, walastu minhum. Aku cinta sama orang saleh walaupun aku bukan dari golongan mereka. Bu, lihat ketawaduan seorang alim, seorang saleh menganggap dirinya belum saleh. Ini banyak orang salah menganggap dirinya saleh. Padahal orang salah. Ya kan? Ya. Makanya apa? Maaf banget. Lebih baik kita merasa diri kita kotor daripada merasa diri sudah suci. Kalau kita kotor berarti kita butuh Allah untuk dihapus, butuh Allah untuk dibersihkan, butuh Allah untuk disucikan, ya kan? Jangan merasa udah paling aja. Tahu paling udah paling dah. Ya. Ya udah paling jangan Ibu. Karena di atas langit masih ada langit. Pasti. Kemudian beliau mengatakan mudah-mudahan aku mendapatkan syafaat dengan perantara mereka. Ya Allah, sekelas Imam Syafi'i masih berharap uhibbus salihin walastu minhum. Aku mencintai orang saleh kendati aku bukan golongan dari mereka, tapi aku berharap mendapatkan syafaat dari mereka. Apa pesannya dari Imam Syafi'i? Imam Syafi'i ingin berkata begini loh. Kalau kita mencintai orang saleh, kita juga berhak untuk apa? Berharap syafaat orang-orang soleh tersebut. Itu Ibu. Itulah makanya kenapa orang tua kita dulu ya berharap gitu anak-anaknya menjadi orang soleh. Betul kan? Orang tua kita jujur sekali dalam harapannya. Pengen apa? Pengen anak keturunannya soleh. Sampai pun akhirnya dikenalkan, dibawa ke majelisnya orang-orang soleh. Betul nggak? Iya. Susah payah gitu ya. Naik Vespa dulu, mana badannya gede-gede banget.
ya kan? Anak 3, 1 di depan, 1 di tengah antara emak bapaknya, 1 digendong sama emaknya di tangan kanannya. Siapa itu? Itu keluarga saya. Itu babe saya sama emak saya. Babe saya gede badannya, emak saya juga tinggi besar. Iya. Belum punya mobil, punyanya Vespa. Dibawa diangkut 3 anaknya. Gitu. Diajak-ajak sono kemari, hujan kehujanan. Ya kan? Iya. Kalau ingat itu Bu, kayaknya ya Allah, betapa orang tua kita tuh effortnya, kesungguhannya pengen jadikan anaknya itu anak soleh. Dibawa ke gurunya, Kiai doain anak-anak nih, biar besok dia jadi orang soleh. Semoga jadi dai, didoain, pegang diusap pala. Begitu mau ke pesantren, datang lagi Kiai doain biar hatinya tenang, biar dia betah. Kan gitu ya? Biar dia betah ya. Nggak kayak kita sekarang. Video call anaknya, "Ma, aku gak betah Ma di sini." "Kenapa nak? Makan yang gak enak." "Bu, kalau ke pesantren nanya makan yang gak enak salah. Ibu bawa ke restoran. Baru gimana masakannya, enak apa enggak?" Betul kan? "Gimana tidurnya nak?" "Kasurnya empuk." Kasurnya empuk. Kalau ke hotel bintang 5 ibu tanya. Baru. Saya dulu nggak ada handphone, nggak ada apa di pesantren. Begitu pengen mesen apa kalau dijenguk bulanan, nulis pakai surat Bu. Masukin. Nyampe kadang-kadang udah lewat seminggu, ya Allah. Kita berharap ini awal pekan pertama kita tungguin gitu. Nunggunya ibu tahu, itu di selasar kayak gitu. Tapi kalau itu kan tinggi, dia pendek gitu, bisa ngelihat ke seberang sana. Kakinya diayun-ayunin di situ kaki saya. Di bawahnya sawah. Jauh ke sana. Ngeliatin mobil babe saya nih. Mana carry hitam ini? Oh enggak ada, ntar kali habis zohor. Liatin lagi, enggak ada. Habis asar kali. Liatin, enggak ada. Oh mungkin jenguk adik saya dulu kali ke pesantrennya, baru saya ninggalinnya pas pulang, ntar sekalian pulang. Habis maghrib enggak ada, ya udah pekan depan kali. Coba. Sekarang enggak video call, nak gimana nak? Gimana? Makanya mentalnya banyak yang gimana ya? Enggak tahan banting gitu loh, ya kan? Ngerti? Ya kan? Boro-boro kita bisa, nak, mama GoFoodin ya? Mana ada GoFood dulu ya kan? Enggak ada. Enggak ada GoFood, GrabFood, enggak ada Shopee Food, enggak ada gitu-gitu. Baik, dan aku marah kepada orang yang barang bawaannya adalah kemaksiatan. Kenapa? Barang bawaan itu kenapa? Bekalnya menuju Allah kok maksiat. Kata Imam Syafi'i, aku marah kepada orang itu. Meskipun barang bawaan itu adalah yang aku bawa juga. Ya Allah. Jadi betapa beliau lagi ngajarin tawadu. Aku enggak suka dengan mereka yang membawa barang bawaan dan perbekalan menuju Allahnya kemaksiatan. Harusnya kan yang kita bawa ketaatan, pahala, ya kan, kebajikan, kebaikan. Kenapa bawa maksiat? Tapi kata Imam Syafi'i, sayangnya perbekalan dia dan saya sama-sama bawa maksiat. Tawadu sekali Imam Syafi'i. Padahal sampai sekarang beliau wafat tahun 204 Hijriah. Pertanyaan matematis, sudah berapa tahunkah Imam Syafi'i wafat? Ayo. Sekarang berapa Hijriah? Beliau meninggal 204 Hijriah. Sekarang 1447. Enggak usah pakai kalkulator ibuku. La ilaha illallah. Giliran menghitung duit cepet banget ini. Berapa? 1200-an paling enak. Kalau ada kembaliannya ambil aja Ustadz gitu. Namanya masih harum sampai sekarang. Ya Allah. Karyanya masih dikaji. Pemikirannya masih dipakai. Apa yang seperti ini perbekalannya kemaksiatan?
Saya nggak yakin. Ini bahasa tawadhu beliau. Ya Bu ya. Iya, makanya jangan pernah, kayaknya udah gagah banget, kita udah paling soleh, yang lain salah. Ntar dulu, kalian yang sudah hijrah tapi mentalitasnya begitu, maaf, cuma pindah maksiat lama ke maksiat baru. Iya kan? Maksiat lama, dugem. Maksiat lama itu. Maksiat barunya merasa lebih soleh, merasa lebih baik. Siapa yang merasa lebih baik dulu pertama kali? Siapa? Di depan Allah dia merasa lebih baik dari saingannya siapa? Iblis. Iblis merasa lebih baik. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Kau ciptakan aku dari api, sementara kau ciptakan Adam dari ibu. Iblis ini enggak survei harga tanah, Bu. Iya kan? Harga tanah naik terus, Bu. Di Bambu Apus NJOP-nya berapa semeter sekarang? Ya kan? Sesumbar dia bilang, kau cipta dia dari tanah, dia nggak tahu. Tanah di Bambu Apus NJOP-nya berapa, Bu? Apalagi di kawasan Menteng sana, la ilaha illallah. Bu, ibu punya rumah kecil di Menteng, itu perumpamaannya, kalau ibu jual di sana, maaf, ibu jual di sana itu selampe, tahu selampe kan? Yang buat ngelap muka, ibu beli di desa itu karpet, gulungan gini, permadani, betul kan? Iblis nggak survei harga tanah, nggak survei dia. Sesumbar, kau ciptakan aku dari api, Adam dari tanah. Ya, itu cuma pindah maksiat lama ke maksiat. Maka taatlah kalian kepada Allah, kata Syekh, dengan mencintai orang beriman, perbanyaklah kekasih, dan apabila seorang dari kalian mencintai saudaranya, hendaklah memberitahukannya bahwa ia mencintainya. Boleh nggak gitu? Boleh. Bilang gini, uhibbuka fillah, uhibbuki fillah. Tapi yang benar, jangan laki-laki bilang ke perempuan, uhibbuki fillah. Nah, kalau bukan istrinya yang halal ini nggak boleh. Ke bawah-bawah dia, Ustadz ngomong uhibbuki fillah. Aku cinta engkau karena Allah. Wah ini Ustadz ada apa sama saya ini? Iya kan? Tapi kalau sesama ibu-ibu bilang kepada sesama jenisnya, uhibbuki fillah. Jangan difahami itu lesbi, bukan. Bukan. Tapi mencintai karena Allah. Bersaudara karena Allah. Maka kalau ada orang seperti itu bilang, apa kata Anas bin Malik? Ada seorang datang ke Rasulullah, anna rajulan kana 'inda Nabi sallallahu alaihi wasallam famarra bihi rajulun faqal. Ada seorang yang berada di hadapan Rasulullah, lalu ada seorang lain melintas. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, inni la uhibbu hadza." Ya Rasulullah, aku sungguh mencintai orang ini karena Allah. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'lamtah?" Faqala la. Kemudian setelah itu apa? Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Apakah kamu telah memberitahukan kepadanya bahwa engkau cinta kepada dia, engkau sayang kepada Allah, engkau sayang dia karena Allah?" Dia katakan tidak. Rasulullah bilang, "Kalau kau mencintai seseorang, faqala falahiqahu faqala inni uhibbuka fillah, maka ucapkanlah aku mencintaimu karena Allah." Dia lantas Rasulullah bilang apa? Kalau ada orang bilang itu ke kita, baca doanya, balas lagi, ahabbakalladzi ahbabtanilah. Bisa enggak Ibu? Ahabbakalladzi ahbabtanilah. Ikuti saya. Ahabbaka alladzi ahbabtani lahu. Bisa? Belum. Semoga zat yang mana karenanya kamu mencintaiku,
mencintai dirimu. Semoga zat yang karenanya kamu mencintaiku, mencintaimu juga. Ngerti? Itu namanya, itu artinya ahabbakalladzi ahbabtanilah. Semoga Allah yang karenanya engkau mencintaiku juga mencintaimu. Keren kan Bu? Ahabbakalladzi ahbabtanilah. Mau hafalan ini? Kata-kata ini mau hafalan enggak? Ahabbakalladzi ahbabtanilah. Itu balasan kalau ada orang bilang uhibbuka, uhibbuki fillah. Ahabbakalladzi ahbabtani lah. Ya. Kalau mau hafalan nggak apa-apa, saya kasih durasinya setahun. Nggak apa-apa, kita berjumpa tahun depan kan? Bulan depan udah tahun baru kan? Ya, betul kan? Setahun ya saya kasih ya. 1448 setoran ya. Siap? Langsung mendadak sepi kajian saya. Nggak ada yang datang Ustaz Ahmad. Ya. Jadi kalau ada orang sayang sama seseorang, ibu boleh bilang uhibbuki fillah. Kepada sesama akhwat, sama muslimah bilang uhibbuki fillah. Orang itu nggak jawab. Karena dia nggak ikut kajian di Al-Falah. Jadi dia nggak tahu jawabannya. Iya. Iya. Iya, pokoknya kalau dia belum jawab berarti dia nggak tahu, belum tahu. Sebagaimana orang yang tadi bilang bahwa dia sayang kepada orang ini karena Allah, Rasulullah bilang, kamu sudah kasih tahu bahwa engkau menyayanginya karena Allah. Enggak, kasih tahu. Kasih tahu kata Rasulullah. Alim tahu, kamu udah kasih tahu dia? Belum, kasih tahu. Gitu, uhibbuki fillah. Uhibbuki fillah. Kalau ibu-ibu bilang ke sesamanya ya. Kalau bilang ke suaminya, uhibbuka fillah. Kalau bilang ke anak-anaknya, uhibbuka fillah, boleh. Kalau bilang ke suami tetangga, oh enggak boleh. Bahaya itu ya. Itu bahaya. Baik. Lanjut dulu. Kecintaan ini mengharuskan orang-orang yang saling mencintai untuk saling menopang dan saling membantu serta saling menolong. Ini yang disebut dengan ta'awun takaful. Ta'awun takaful. Jadi saling tolong menolong dan saling bahu membahu. Saya sudah pernah ceritakan tentang Julaibib. Sudah. Ada yang pernah dengar? Julaibib? Enggak pernah? Sudah. Nah, yang sudah nanti ceritakan kepada yang belum. Yang orang apa? Saya enggak tega ngomongnya Ibu. Julaibib itu ya yang kurang tampan. Saya enggak tega bilang jelek karena itu sahabat Rasul. Terus pengangguran, gitu kan? Pokoknya gitu deh, berwarna kulitnya. Saya tidak berani bilang hitam, tapi berwarna. Iya. Udah pernah kan itu kan? Ya sudah berarti. Coba. Udah. Mungkin waktu itu ibu lagi ke toilet waktu itu. Datang kajian cuma ke toilet. Kok ke toilet rame-rame Ustaz? Berarti waktu itu nggak fokus. Jadi kalimat penghujungnya itu, lihat kata-kata Rasulullah ke Julaibib. Waktu Julaibib turun ke medan juang, berjihad, dia tinggalkan istrinya yang cantik, terus dia terbunuh, syahid di jalan Allah. Apa kata Rasulullah? Seperti biasa para sahabat itu kalau selesai perang bilang, ya Rasulullah, fulan gugur di jalan Allah. Kemudian Rasulullah mendoakan tentang mereka, ya, karena mereka syahid. Tapi kala itu Rasulullah bilang, aku kehilangan seseorang. Kata sahabat yang melaporkan, enggak ada ya Rasulullah, sudah fulan syahid. Cari lagi, aku kehilangan seseorang. Dicari, benar, ternyata ada seorang sahabat di bawah 7 tumpukan mayat musuh. Dan dia Julaibib namanya. Kemudian apa? Dikeluarkan jasad itu dari tumpukannya,
dipegang kedua ketiaknya oleh Rasulullah, dihadapkan wajahnya ke wajah Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Ya Julaibib, anta minni wa ana minka. Wahai Julaibib, kamu adalah aku adalah engkau. Allahu Akbar. Bu, nanti kalau kita ketemu Julaibib di sorga, kasih selamat, Bu. Ya dong. Sampai meninggalnya Rasulullah bilang begitu coba. Dipegang kedua ketiaknya, dibangunkan gitu, dihadapkan wajahnya ke wajah Rasulullah. Apa katanya? Ya Julaibib, anta minni wa ana minka. Kamu adalah aku adalah engkau. Kita begitu Bu ya. Coba, kita kan ngomong begitu karena kita mau minjem 100. Kamu adalah aku adalah. Ujungnya enggak enak. Ujungnya enggak enak kita. Pinjam cepet dulu dong. Iya kan? Gitu. Baik, jadi itu namanya ta'awun dan takaful. Takaful itu udah kayak gitu. Kamu adalah aku adalah engkau. Sudah sewajibnya seorang kekasih menjadi penolong bagi saudaranya, membantunya saat memerlukan, menolongnya saat dianiaya, menunjukinya saat tersesat, meluaskan kesulitannya, mengetahui urusan-urusannya, dan senantiasa ada di sampingnya di dalam segala musibah yang menimpanya. Ya Allah, indah banget kalimat ini. Bu, kalau persaudaraan kita tulus, benar gitu, maka saya tahu kita akan melaksanakan, menjalankan loyalitas atau wala. Wala ibu gampang. Ibu pengen beli belanja bulanan, tapi tetangga ibu muslimah juga, dia sedang berjualan. Beli dia dulu Bu, itu wala namanya. Ya kan? Beli ke dia dulu. Kita tahu kalau dia dapat untung juga buat apa sih? Wong dia sama-sama rajin ke majelis ilmu sama kita kan. Kalau dia untung, kita juga tahu dia sedang menyekolahkan anaknya di pesantren kok. Kalau dia untung, mungkin dia akan bersedekah, berzakat, berinfak, berwakaf, betul nggak? Dan saya sudah punya pengalaman, entah ibu punya pengalaman juga apa enggak, bahwa orang kecil jauh lebih berani sedekah dari orang besar. Ya. Ibu beli telur sebutir, telurnya dikasih plastik yang 1/4. Oke, karena bawa anak kecil nih, yang beli anak kecil, entah cucu atau anak ibu. Si penjualnya takut ini pecah, dipakein lagi plastik kresek tentengan dong, betul kan? Ke sebuah toko yang saya nggak sebutin namanya, ibu sudah nggak ada plastik. Mau plastik dari sini juga, betul kan? Saya nggak sebutin namanya. Terus begitu ada kembalian, ibu 500-nya mau didonasikan. Coba itu. Emang gak ibu? Emang. Ekspresinya itu yang saya suka. Emang gitu. Bu, lihat orang kecil jauh lebih berani sedekah. Betul kan? Lebih berani. Ya Allah. Ini kalau lagi apa nih, udah ditimbang sama dia, diraupin sedikit, dimasukin lagi. Orang kecil tuh coba lihat. Makanya kalau persaudaraan kita benar, kita akan belanja kepada tetangga kita terdekat itu. Ya, iya. Kadang-kadang gengsi kita, enggak lengkap di dia Ustaz. Ya enggak lengkap, cari di tempat lain. Tapi yang ada di sini, beli di sini. Iya, beneran Bu. Beneran. Kalau seandainya persaudaraan kita baik dalam pelaksanaan loyalitas yang terbangun, beli. Muslim beli dari muslim, tetangga beli dari tetangganya, dia juga seneng ntar. Dia kan juga mungkin ya marah sih enggak, kecewa ya enggak, gondok aja gitu kan. Belinya ke sono gitu, ngelihat dia lewat, ya dia lihat ngelewat depan dia kok, ya Allah. Ya kan? Ya itulah. Gitu ya Bu, giliran, aduh aku nggak punya sereh nih, kamu punya nggak? Ya minta sereh ke dia, daun salam nggak ada, minta ke dia.
Iya ya. Jadi persaudaraan kita kalau benar, maka tadi saya bilang loyalitas yang terbangun. Baik, ini bagian terakhir, setelah ini kita cukupkan. Kalau ada sesi tanya jawab, silahkan. Ada sebuah ungkapan, sesungguhnya saudaramu yang hakiki itu adalah orang yang selalu bersamamu. Dan orang yang membahayakan dirimu demi memberikan manfaat kepadamu, dan orang yang apabila ada tuduhan menyerangmu, maka kekuatannya akan dikerahkan demi membantumu. Coba ya, Julaibib dengan Rasul tadi. Ya Julaibib anta minni wa ana minka. Ibu kenal gak siapa wanita yang pertama kali syahid di jalan Allah? Siapa? Ayo. Ya udah buka AI deh, buka. Coba saya kasih waktu 2 menit. 2 menit itu 120 detik, dimulai dari sekarang. Cari, cepat. 10, 20, cepat Bu nih. 30 tuh, udah 30 detik nih. Sumaya. Kenapa Sumaya? Kenapa saya tanya? Kenapa? Itu. Demi untuk tetap loyal kepada Rasulnya, kepada agamanya. Disiksa. Maaf, Mat, kemaluannya ditombak. Loyal itu, sampai kayak gitu. Loyalitasnya, kita nggak ada seberapanya. Dia sampai rela untuk menamengi Rasulullah walaupun harus disiksa, gitu loh. Ya kan? Allah berfirman di Quran surat Al-Hasyr ayat 9. وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ في صدورهم حاجة مما أوتوا ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. Jadi orang-orang yang pernah datang meninggalkan kota Makkah, asetnya diboikot, asetnya dibekukan, istri dan anaknya ditahan, keluarganya dipisahkan, orang tuanya kehilangan anaknya, anaknya terjauhi dari orang tuanya. Apa yang mereka alami? Kesusahan. Tapi begitu datang ke saudara muslim yang bernama kaum Ansar, padahal mereka juga butuh. Wa yu'siruna ala anfusihim. Mereka melakukan ithar. Apa itu ithar, Bu? Ithar mendahulukan orang lain padahal dirinya butuh. Ithar mendahulukan orang lain padahal dirinya butuh. Itu ithar namanya. Itu sikap mulia yang Allah abadikan di ayat ini, menunjukkan tentang kemuliaan akhlak kaum Ansar. Jangan sampai malah kalau mau nguji orang itu kan gini Bu, uji dia saat safar kan. Karena ada tuh yang lagi, misalkan kita pergi bareng-bareng tinggal satu villa. Bukan keluarga ini sesama teman aja. Dia nunggu temannya tidur baru dia buka tasnya, dia gunting itu kemasan biskuitnya, dia makan atu-atu. Gini. La ilaha illallah. Orang begitu Bu, dosanya diminta enggak dibagi. Orang pelit itu ya. Coba. Kayaknya kalau orang diajak safar ketahuan tuh ya. Mana yang mentingin diri sendiri, mana yang peduli sama orang lain, kelihatan. Isar itu enggak boleh cuma dalam waktu ibadah. Saat ibadah enggak boleh isar.
Ngerti maksudnya Bu? Soft depan kosong, harus diisi. Malah saling gini, silakan. Enggak ibu aja silakan, main dorong-dorongan silakan. Ini nggak boleh. Isar dalam ibadah nggak boleh. Tapi isar dalam hal selain ibadah seperti muamalah terpuji. Dalam ibadah nggak boleh. Dalam ibadah kalau ada kosong depan isi. Makanya ini sekaligus himbauan. Ya, datang duluan, jangan ngafling di belakang. Ini orang sono, bukan sini. Ini orang sono, orang sono, orang sono, orang sono. Datang duluan langsung parkir. Enak Ustaz, posisi menentukan prestasi katanya. Enggak apa-apa kalau lagi ada masalah. Iya, lagi ada masalah, saya harus ini Ustaz sandaran karena saya ada masalah dengan tulang belakang, silakan. Bu, saya dikasih sandaran dari tadi itu, saya gini aja dari tadi ya kan. Karena saya pengen merasakan gak enaknya gak bersandar ini nih. Yang bersandar jangan kesinggung, karena saya husnuzon, karena ibu butuh sandaran hidup. Ya. Saya sering banget ngajakinnya ke depan. Aduh Ustaz, jangan marah ya ibu-ibu. Gak apa-apa, ini kan namanya apa? Namanya tadi biar kita ini, saya nggak nyinggung. Saya emang to the point, bukan nyinggung. Langsung. Ya. Ya. Mudah-mudahan ya Bu ya, karena apa? Karena kalau seandainya kita semangat ya, tadi datang duluan, itu isarnya kepada sahabat kita, saudara kita tidak tepat. Makanya yang datang duluan maju. Nanti biar tidak dilangkahi oleh saudara kita. Saya rasa begitu Ibu. Sebenarnya tadi sudah sempat berhenti hujannya. Terus Allah memang belum merasa cukup mengucurkan rahmatnya. Dikucurkan lagi kepada Ibu. Ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Ibu sabar aja di sini. Biar saya aja yang bergerak duluan pulang. Kan saya harus ngajar lagi Bu. Iya. Saya harus ngajar lagi. Saya akhiri subhanakallahumma kita mau ada tanya jawab nggak? Ada. Oh ada. Kan baru mau. Silakan. Baik, yang mau nanya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya izin bertanya. Tadi itu yang diterangkan masalah persahabatan sampai ke akhirat, tolong menolong memberikan syafaat ya ketika ada temannya yang dulu sama-sama puasa, sama-sama mengaji, satunya ada di dalam neraka gitu. Terus itu pada akhirnya ketika sahabatnya yang di surga meminta bahwa bersaksi pada Allah bahwa sahabat saya itu dulu bersama-sama mengaji gitu, kajian ke sana-sana, kenapa masuk surga? Itu apakah Allah salah gitu? Maksudnya kenapa harus menunggu sahabatnya itu bersaksi bahwa dia juga orang soleh, dulu pernah mengaji bersama kami gitu. Ataukah maksud Allah hanya menguji sahabat bahwa itulah bukti Allah dalam Al-Quran bahwa sahabat yang berkasih sayang karena Allah, satunya terbukti ketika masuk neraka itu bisa disapati oleh sahabatnya sendiri untuk diminta naik ke surga gitu. Jadi maksudnya secara ilmu saya yang doib, Allah juga tahu gitu, mereka dulu sama-sama mengaji, kenapa harus dimasukkan dulu ke neraka, yang satunya akhirnya pada saat diminta masuk juga ke surga gitu ya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pertanyaannya bagus sekali Ibu. Tapi sebagaimana peribahasa mengatakan tak ada gading yang tak retak, tak ada tanduk domba Garut yang tak melengkung Ibu. Jadi ya manusia, ya kan? Sama-sama kesininya, tapi belum tentu sama niat. Betul nggak? Sama-sama niatnya, sama-sama dapat ilmunya, mungkin dalam hal prakteknya berbeza, Ibu. Ya kan? Intinya dari hadis tadi ada yang padahal berteman baik di dunianya.
Tapi kok sempat transit dulu. Allah ingin kasih kabar bahwa tidak ada yang sia-sia dalam persahabatan yang terbangun karena Allah. Karena kan tadi kan, dia sholat. Ya kan di sini nggak digambarkan sholatnya khusyuk apa enggak. Sholatnya karena siapa. Dia puasa. Puasanya kira-kira bagaimana ya kan. Dia berhaji. Tapi yang jelas tampilan zahirnya, dia baik. Wallahu yatawallas sarair. Allah yang maha tahu dalamannya, jeroannya, batinnya. Gitu loh maksud saya. Jadi kalimat tak ada gading yang tak retak, ya namanya manusia mungkin ada khilaf di dalamnya, ya, yang membuat akhirnya yang satu melaju, yang satu transit. Tapi kalau berteman sama orang soleh, ikut harum ibu, ikut wangi, ikut wangi. Perumpamannya seperti berteman dengan tukang minyak wangi kan? Kata Rasulullah, kalau kau berteman dengan tukang minyak wangi, kau punya uang, kau beli. Tapi kalau kau tidak punya uang, kau akan mendapatkan testernya. Ah, iya ibu, ada testernya nih. Cobain ini. Ini varian baru nih. Apa? 1000 bunga kan gitu ya. Ini apa? Ini malaikat subuh. Wah, gitu kan? Ada minyak wangi gitu. Yang ini malaikat maut. Bau kain kafan dong gitu ya. Nah, gitu ya. Tapi kalau berteman dengan pandai besi, potensi terbakar iya, tapi minimal bau asap. Betul nggak? Itu makanya ada orang yang cuma berteman dengan orang soleh, dianya juga masih belum soleh, ke bawah ibu. Saya mau tanya, ibu kalau beli telur sepeti, kira-kira ada aja nggak yang busuknya? Itu dia, itu maksud saya. Beli ini di Keramat Jati, buah satu peti. Ada nggak yang penyok, ada yang ada. Tapi ke bawah nggak? Ke bawah. Dihitung nggak sepeti? Dihitung. Itulah berjamaah lagi sholat. Yang satu, ya Allah tadi mana ya kan? Tapi yang lainnya khusyuk, ke bawah nggak? Ke bawah. Itulah indahnya bersama berjamaah. Nah makanya kalau bisa bersama dan berjamaah orang soleh, kerjakan. Itu maksud saya. Baik, ada. Bismillah Ustadz, ini soal pertemanan, teman non muslim nyaman berteman dengan yang muslim. Sampai disampaikan temannya, kan kamu mainnya sama yang muslim berkerudung gitu. Berarti kan sisi baiknya muslim ini bisa mencontohkan yang baik untuk non muslim. Jika kondisinya terbalik di satu komunitas, ini orang muslimnya itu malah akhlaknya kurang bagus, tapi yang non muslim akhlaknya bagus gitu kan ya. Di luar dari syariat kita nggak ganggu gitu kan ya. Itu gimana menyikapinya Ustadz? Baik. Betul sih memang. Kadang-kadang ada muslim yang akhlaknya subhanallah. Tapi ada juga muslim yang akhlaknya masya Allah. Ya Allah Bu. Kadang-kadang kalau berteman sama dia mungkin saking aja iblis nggak tahu kontak dia. Dia pengen belajar sama tuh orang. Usil, jahil, ya kan? Akhlaknya nggak bagus. Saking aja iblis nggak main IG, dia follow kalau dia tahu. Ya kan? Jadi maksud saya ada loh. Dikatakan Allah dalam Al-Quran, وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًا شَيَاطِينَ الْإِنْسِ وَالْجِنِّ يُوحِي بَعْضُهُمْ إِلَى بَعْضٍ زُخْرُفَ الْقَوْلِ غُرُورًا. Dan begitulah kata Allah, kami jadikan setiap nabi punya musuh dari kalangan وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ شَيَاطِينَ musuh dari setan manusia dan setan dari bangsa jin. Yuhi ba'duhum ila ba'din zukhrufal qawli ghurura. Mereka satu dengan yang lainnya saling apa? Saling menghembuskan, saling membisikkan. Ya, kalimat-kalimat indah yang membius. Dan boleh jadi
boleh jadi setan itu adalah dari manusia. Boleh jadi. Bukan semua dari jin. Setan itu boleh jadi dari manusia. Itu orang kalau lagi tersinggung ya di jalanan, kaget, spontan dia bilang apa? Ibu mau bilang itu kan, saya tahu. Nah, tahan ibu ya. Iya kan? Sosok. Maka kalau seandainya ada muslim yang seperti itu dan kita ternyata tidak nyaman di situ, maka keluar dari situ. Karena itu akan membuang-buang umur kita dari kemanfaatan. Tapi ada kafir baik Ustaz. Ya tidak semua kafir buruk akhlaknya. Maka tadi saya katakan, ada yang dikenal boleh, ditemenin jangan. Dia sebatas ya hubungan muamalah boleh. Allah tidak melarang di dalam Quran surat Al-Mumtahanah, Allah bilang ayat 8 dan ayat 9 tentang panduan kita. Tapi kalau sudah ranahnya akidah, lakum dinukum. Oh sorry lu sombong lu bro. Setiap kali lebaran gue ucapin kok. Taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal, kata dia. Fasih banget nih orang kafir. Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin, kullu amin wa antum bi khair. Giliran gue Natal gak pernah lu ngucapin gitu ya. Sorry bro. Lakum, gue ucapin buat lu ayat aja ya. Lakum dinukum waliyadin. Untukmu agamamu, untukku agamaku. Jelas? Kalau untuk muamalah, kata Ibnu Khaldun, manusia, makhluk, tiga apa tadi? 3 hal. 1, makhluk sosial. 2, makhluk ekonomi. 3, makhluk, kita makhluk beradab. Ketemu orang kafir, kita tunjukkan adab kita sebagai muslim-muslimah yang baik. Betul kan? Siapa tahu dengan akhlak kita yang baik, kepincut dia ingin mengenal Islam lebih jauh. Gitu ya. Jadi sikapi kalau ada yang kayak gitu, ya daripada buang-buang ini dan ini toksik, maaf, toksik. Maka harus detoksifikasi, ya detok, ya kan? Toksik ngapain gitu ya. Saya rasa begitu Ibu. Ada satu lagi, janji satu lagi, saya ditunggu sama Iris Bella soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau nanya Ustadz, itu masalah surga. Saya pernah dengar bahwa surga itu udah ada ketentuannya di Lauhul Mahfuz, yaitu rezeki surga. Nah itu dicari atau memang udah ada ketentuan saya masuk surga gitu? Gimana? Masya Allah, Ibu bagus banget pertanyaan. Jadi gini Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik. Pertanyaan ini bagus dan saya sekaligus mengunci ini pertanyaan terakhir. Jadi jangan ada yang nanya lagi. Baik. Jadi Ibu izin. Kalau memang begitu adanya semua tercatat, semua sudah ada, ngapain kita usaha? Kalau semua sudah ditakdirkan Allah, ngapain kita juga berbuat, gitu kan? Kalau di sana di Lauhul Mahfuz sudah ada nama-nama penghuni sorga sama penghuni neraka, ngapain kita ibadah? Lah emang ada bocorannya nama kita? Ya kan gitu kan? Karena belum ada bocorannya, kita sungguh-sungguh. Yang kita pegang, Allah telah berjanji, yang berbuat baik ku masukkan dalam kebaikan, yang berbuat jahat ku balas dengan balasan setimpal. Itu kan janji Allah. Betul kan? Kalau udah dapat bocoran sih, cicing wae itu diimah. Diam aja santai ya kan? Masalahnya kita nggak tahu. Betul nggak? Karena nggak tahu inilah kita berusaha. Betul kan? Itulah makanya kenapa saya sering katakan takdir, ini bab takdir harus benar kita. Takdir Allah itu kan sudah final kan? Allah yang punya kuasa. Tapi Allah juga yang menakdirkan bahwa doa adalah takdir Allah yang Allah takdirkan mampu mengubah takdir. Coba ulangin. Coba ulangin.
Doa adalah takdir Allah yang Allah takdirkan mampu mengubah takdir. Sebagaimana ikhtiar adalah takdir Allah yang Allah takdirkan mampu mengubah takdir. Coba ulangi, sebagaimana ikhtiar adalah takdir Allah yang Allah takdirkan mampu mengubah takdir. Kalau belum hafal, tonton lagi di sini ya. Setelah ini, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu sekalian, hari ini hujan rahmat turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ibu sekalian, mudah-mudahan kita ketemu lagi di bulan Juni ya Bu ya. Hari Rabu besok kita hari raya Idul Adha. Nah, ketemu lagi tanggal 3 Juni hari Rabu pertama bersama Ustadzah Yati Priyati. Karena tukar dengan Ustadz Daniel Barkah, Ustadzah Yati mau keluar kota. Kemarin udah pamit ya Bu ya. Insya Allah habis lebaran kita ketemu lagi dalam keadaan sehat walafiat. Makasih banyak, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah wal minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Ustaz.